Shalom, selamat pagi di dalam kasih Tuhan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu pokok perkara, yaitu tentang, saya berikan tema, jangan biarkan kosong. Kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kembalinya roh jahat. Silakan Kadin untuk membuka di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam pelayanan, baik itu pelayanan perpasan kepada seseorang maupun mungkin ada di antara kita yang kita berdoa untuk mengusir roh jahat yang keluar dari tubuh kita. Ketika hal itu dilakukan, itu bukan berhenti di situ saja. Tidak ada aktivitas lain, tidak. Karena kita tahu bahwa ketika roh jahat itu keluar dari manusia yang dilayani, yang dihinggapi itu, ya, ataupun kita melayani seorang, kita melakukan pengusiran roh jahat yang keluar dari tubuh orang itu, dia akan mengembara ke tempat yang lain. Jadi ketika keluar dari tubuh orang itu, dia mengembara ke tempat yang lain. Karena kita tahu bahwa iblis, roh jahat itu perlu media atau manusia atau makhluk hidup untuk mendiaminya. Jadi di sini dikatakan roh jahat yang keluar dari orang yang kita layani atau keluar dari tubuh manusia itu tidak diam di tempat-tempat yang taruh kata itu merupakan mungkin tempat-tempat kosong, tempat-tempat kotor atau tempat-tempat pohon-pohon ataupun mungkin kuburan, bukan. Tapi dia mencari media, yaitu manusia. Jadi jangan sampai kita, bahkan ada juga anak-anak Tuhan ataupun orang-orang yang mampu dari Kristen, takut ke tempat-tempat yang disanggap angker, tempat-tempat misalkan pohon-pohon tua ataupun rumah-rumah kosong disebut di situ kayak angker, dia seperti ketakutan di situ. Tidak. Ketika roh jahat itu keluar itu manusia, dia mencari tempat lain untuk dihuni oleh roh jahat itu. Dan sini dikatakan ketika roh jahat itu keluar dari manusia itu, dia mengembara tempat-tempat yang tandus, ya. Jadi satu perkara yang kita boleh pelajari hari ini, yaitu ketika roh jahat itu keluar, dia mencari tempat yang tandus. Karena kita tahu bahwa iblis, roh jahat itu, ya, itu setan itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum, ya. Ada ayatnya, ya, kita baca di 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi waspadalah, kita itu jadi incaran iblis, ya. Iblis itu keliling terus pada orang-orang yang percaya, ya, supaya orang itu menjadi pengikutnya, supaya orang itu menjadi hamba iblis. Ya, iblis itu berusaha mencari korban, yaitu manusia. Dia mencari terus, ya. Dia tidak berhenti. Kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang kita kalah, ya. Iblis saja bekerja siang malam, dia tidak berhenti. Tapi kita anak Tuhan kadang-kadang begitu kita pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang terlalu santai, ya. Kita tidak bekerja untuk Tuhan, ya. Ya, kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri, ya. Kita harus berjuang terus karena iblis itu dia terus menerus, ya. Ketika dia diusir dari tubuh manusia, dia keliling mencari orang lain yang menjadi korbannya, ya.
Di sini katakan mencari tempat-tempat yang tandus. Apa itu tempat yang tandus ya? Yang pertama kita belajar ke tempat yang tandus. Saya teringat dengan satu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan tentang penabur. Penabur itu menaburkan benih, yaitu firman Tuhan. Ya, benih itu ditaburkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ya. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Kita lihat benih firman Tuhan. Apa itu tempat yang tandus? Tempat yang tandus adalah tempat yang berbatu, ya. Tempat yang tidak bisa ditanami oleh tanaman. Kalau kita lihat, ya, kalau tanaman, kalau benih atau biji-bijian itu jatuh di tanah yang berbatu, itu dia tidak bisa tumbuh. Mungkin sebentar saja karena mungkin batunya itu lembab, ya. Mungkin sebentar saja dia ini, tapi dia tidak berakar, tidak bisa sampai akarnya itu mencari sari-sari makanan sampai akar itu jadi dia benih itu jadi tumbuh jadi tumbuhan yang bisa menghasilkan buah. Tidak, karena tanah yang berbatu itu ibaratnya tanah yang tidak bisa ditanam, tanah yang berbatu, ya. Mungkin ada juga memang batuan atau juga mungkin tanah campur batu. Sulit sekali benih itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Tanah yang berbatu itu melambangkan, ya, di firman Tuhan dikatakan melambangkan keadaan manusia yang menerima firman Tuhan itu. Begitu menerima, dia gembira, ya, semangat dia. Begitu mendengarkan firman Tuhan, mungkin hari Minggu, mungkin dalam media-media yang dia tonton, dia baca, ya, gembira, tapi gembira sesaat. Tapi benih yang jatuh itu dia karena di tanahnya berbatu, tanah yang tandus itu dia tidak berakar, ya, tidak berakar. Makanya begitu ada pencobaan, ya, ada masalah, dia gampang saja menjadi murtad. Bagaimana kita tahu bahwa banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya, yang sudah menjadi WL, yang bahkan sudah menjadi pengkhotbah, yang sudah berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan, tapi kita lihat endingnya dia murtad, ya. Karena apa? Firman Tuhan yang didengarkan, firman Tuhan yang diterima itu tidak berakar, ya. Karena dia gembira sesaat, ya, senang aja, senang. Pokoknya kalau disebut sini seperti Kristen mingguan, ya. Kalau hari Minggu dia rajin banget dia datang. Dia pokoknya tidak mau telat, dia tidak mau kalah dengan pengerja yang lain. Dia mungkin lebih awal lebih datang karena dia senang dengarin firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Cuma senang saja, ya, gembira sesaat, ya. Tetapi setelah selesai ibadah, ya, kembali kepada kehidupan yang semula. Makanya ada anak-anak Tuhan yang memang harusnya secara waktu dia harusnya sudah bisa menghasilkan buah, ya, sudah menghasilkan buah pelayanan, sudah melayani, sudah menghasilkan banyak jiwa. Tetapi kenapa kehidupannya kok ini orang Kristen sudah puluhan tahun, tapi kok nggak bisa menghasilkan buah? Bahkan kehidupannya cuma hari Minggu saja, tapi hari-hari selanjutnya yang judi tetap judi, ya, yang mabuk tetap mabuk. Tapi hari Minggu rajin ibadah, dia senang firman Tuhan, ya, senang, ya, senang mendengarkan. Apalagi kalau khotbahnya, misalnya khotbahnya yang penuh dengan motivasi, ya, khotbahnya lucu, ya, khotbahnya yang menggelegar, dia senang sekali. Tapi ya karena dia tanahnya itu tanah yang tandus, dia tidak bisa berakar firman Tuhan. Hari-hari selanjutnya ya sudah kepada kehidupan yang semula. Nah, iblis ini senang dengan orang-orang seperti ini, saudara, ya. Jadi kita harus waspada. Jadi iblis itu yang tadi saya sebutkan tidak mencari tempat-tempat yang rumah-rumah kosong, pohon tua, tidak. Tapi dia mencari orang-orang seperti ini. Dia tidak mencari orang-orang yang sudah mabuk-mabukan di luar, yang tidak pernah ke gereja, tidak, ya. Memang dia udah bagiannya itu, tapi dia juga mencari orang-orang yang rajin ke gereja,
Jadi kita harus waspada, saudara. Jadi jangan kita bangga lah ya. Jangan kita bangga. Wah, saya kan sudah rajin ke gereja ya. Saya kan sudah, pokoknya kalau ibadah baik ibadah itu saya sudah rajin. Hati-hati saudara. Kita dapat incaran iblis karena kita menjadi masih tanah yang tandus. Karena apa? Firman Tuhan tidak berakar. Tanah yang tandus, tanah yang berbatu itu bisa untuk menjadi tanah yang subur ya. Tanah yang bisa ditanami firman Tuhan. Artinya apa? Ketika kita hari Minggu menerima firman Tuhan, kita semangat. Hari Senin kita tetap semangat ya. Walaupun mungkin ada masalah ya. Karena biasanya hari Senin itu hari yang penuh dengan perjuangan. Orang yang bekerja itu memulai dengan pekerjaan. Orang yang sekolah memulai dengan sekolah yang pelajaran-pelajaran yang baru ya. Ketika menghadapi tantangan masalah, kita tetap semangat karena kita sudah menjadi tanah yang subur. Untuk menjadi tanah yang subur itu perlu perjuangan ya, tidak mudah juga ya. Jutaan tahun yang lalu saudara ya, bumi ini yang masih berbentuk cair ya, akhirnya memadat ya karena peristiwa alam semesta ya, karena kekuasaan Tuhan yang bumi dulu belum berbentuk ya, lama-lama menjadi batu ya. Tanaman yang pertama ya, kalau dalam pelajaran dulu geografi saya pelajari, tanaman yang pertama adalah lumut kerak dan gagang biru. Bagaimana lumut kerak itu menempel di batu-batu itu. Bumi masih padat, belum berbentuk apa-apa, masih berbentuk batu. Jutaan tahun yang lalu. Jadi batunya itu atasnya itu ada lumut kerak. Lumut kerak itu menghancurkan permukaan batu. Ya. Permukaan batu dihancurkan supaya menjadi tanah. Ya. Prosesnya berlangsung jutaan tahun sampai mengakibatkan sekarang jadi banyak tanah-tanah yang subur, tanah yang subur. Permulaannya itu batu. Hati yang membatu itu bisa saja kita menjadi tanah yang subur. Asalkan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Untuk dibentuk oleh Tuhan itu tidak mudah ya, perlu namanya pengorbanan, perlu namanya penghancuran harga diri ya, perlu namanya itu menjalibkan kedagingen kita ya, perlu kita mengesampingkan ego kita. Tidak enak ya. Di Ayub 31 ayat 38 kata, "Jikalau Daud berteriak karena aku dan akar bajaknya menangis bersama-sama." Jadi tanah menjadi tanah subur itu harus juga dibajak. Untuk dibajak itu tidak enak ya, dihancurkan ya. Jadi jangan kita sebagai anak-anak Tuhan mau menerima yang enak-enaknya saja. Ketika kita menerima firman Tuhan yang tidak enak, kita harus siap karena itu adalah bagian daripada kita untuk dibajak menjadi tanah yang subur ya. Maka iblis begitu melihat tanah yang subur itu dia tidak mau ya, karena dia mencari tanah yang tandus ya, tanah yang tandus. Lalu berikutnya, ketika di samping tanah yang tandus, iblis juga bisa saja balik ke orang yang sudah diusir tadi ya, sudah dikeluarkan roh jahat itu, bisa aja balik lagi. Karena apa? Dia lihat keadaannya, dia mungkin ngintip, wah ini kan dulu saya sudah meninggalkan orang ini, kalau saya iseng-iseng mungkin ya, pertama kali iseng-iseng, dia balik, dia lihat, kok rumahnya sudah rapi ya, kursi-kursi sudah tata rapi, semuanya perabotan sudah rapi, yang tadinya berantakan sekarang sudah rapi. Dia lihat ada orang nggak situ? Tidak ada orang, tidak ada penghuninya. Di sini katakan firman Tuhan katakan roh jahat itu kembali ke rumah yang sudah ditinggalkan itu dan mendapati rumah itu kosong, teratur, rapi. Ya, jadi orang yang sudah ditinggalkan oleh roh jahat itu bisa saja kehidupan orang itu adalah rapi. Ya, rapi dalam arti apa sih? Secara lahiriah. Ya, Tuhan menegur sebetulnya kepada orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, ya, itu mereka itu seperti yang sudah hafal dengan firman Tuhan, hidupnya itu seperti pokoknya itu hidupnya dari luar itu tamanya itu kudus, padahal hatinya itu tidak ada Tuhan di situ, kosong. Nah itulah incaran hidup. Ya. Jadi kita juga pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ketika kita sudah dilepaskan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Ketika kita ambil dalam pelayanan, ketika kita menjadi anak Tuhan, lalu kita jangan sampai kita biarkan hidup kita ini kosong, ya, perlu pimpinan Tuhan. Makanya hari demi hari ketika kita keluar dari rumah, keluar dari ketika kita melakukan aktivitas dan sebagainya dalam hidup kita selanjutnya,
ya, baik di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan dan semuanya dalam pelayanan. Kita harus menempatkan Tuhan itu mengisi kehidupan kita, menjadi penjaga kita. Ya, jangan sampai membiarkan hidup kita nih hidup yang kosong, incaran iblis. Bahkan dikatakan iblis bisa kembali lagi dan ketika mendapati rumah itu kosong, dia keluar apa? Mencari teman-temannya lain. Ya. Di teman-temannya itu banyak ya, jahat-jahat, dan dia mencari roh-roh yang 7 kali lebih jahat. Jadi kehidupan orang itu bisa lebih jahat daripada waktu dia sebelum dilepaskan. Jadi ingatlah ya, jangan membiarkan kehidupan kita ini kehidupan yang kosong, tidak ada penjaganya. Kalau ada penjaganya, walaupun penjaganya itu diam saja, itu tidak berani. Karena apa? Cobalah kita lihat, ketika ada rumah itu rumah kosong, nggak ada penjaganya, maling gitu masuk, gampang saja. Tapi begitu ada penjaganya, walaupun penjaganya mungkin itu cuma duduk saja ya, mungkin sambil tidur, mungkin sambil baca koran atau sambil megang HP. Tapi begitu maling lihat, nggak berani dia masuk, ya. Takut ya, karena ada penjaganya. Tapi kalau nggak ada penjaganya, dia leluas saja, gampang masuk. Ya. Tuhan adalah penjaga kita, amin saudaranya. Tuhan adalah pelindung kita. Di Mazmur 121 ayat 4 sampai ayat 5 dikatakan, Tuhan adalah penjagaku, ya. Tuhan adalah naunganku. Penjagaku itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Satan yang menjaga kita bisa saja tertidur, bisa saja dia mungkin karena capek ya, ngantuk, bisa saja tertidur. Tetapi penjaga kita tidak pernah tertidur, ya. Karena kita menempatkan Tuhan menjadi penjaga kita, ya. Tuhan bukan artinya kita meminta Tuhan Yesus menjadi Satan kita, bukan. Tetapi Tuhan yang ada dalam hidup kita itu yang melindungi kita, yang menjaga kita. Karena kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, Roh Kudus diam di dalam kita. Jangan membiarkan hidup kita kosong, ya. Jangan membiarkan hidup kita ini menjadi hidup yang tidak ada penunggu, tidak ada penjaganya, tidak ada yang mengisi. Ya. Saya secara cepat saya saksikan bagaimana Tuhan memimpin dalam pelayanan terutama di pos PI Cibubur, ya. Bagaimana ada satu keluarga satu saat menelpon kami, ya, baik menelpon saya atau istri saya, katakan, waduh ini mengalami masalah, ya, dia harus keluar dari rumah yang dia diami karena apa? Anaknya ngamuk, ya, anaknya ngamuk megang pisau mau membunuh orang tuanya. Aduh, waktu itu saya begitu mendengarkan itu, waduh gimana yang lakukan? Sedangkan saya masih aktivitas kerja. Suatu saat istri saya harus kunjungan, katanya mau mendoakan itu. Saya bilang jangan dulu, supaya saya bisa sama-sama. Jangan sampai ini kami sama-sama, saya, istri saya dan juga ada satu pengajar di tempat kami, ya. Kami melayani, ya, kami pelayanan pengusiran roh jahat. Akhirnya yang tadinya ini anak ini maaf ya kayak beringas gitu aja, Tuhan tundukkan, ya, dia mengalami jadi zaman Tuhan sampai menangis segala, dan puji Tuhan yang sudah kami layani, akhirnya orang tuanya itu bisa balik lagi. Tadinya berpikirnya apa? Saya dunia itu katakan, saya berpikir apa ini saya cepat taruh di panti sosial, ya, panti orang sakit jiwa atau segala macam, soalnya udah gangguannya udah luar biasa mengganggu, ya. RT RW-nya aja sendiri sudah merencanakan membawa anak ini ke tempat dinas sosial yang orang tuanya itu tidak tahu. Tapi melalui pertolongan Tuhan kepada Tuhan, akhirnya orang tuanya bisa balik lagi, ya, bisa bertumbuh kembali kepada di tengah-tengah keluarga itu. Dan puji Tuhan hari Minggu kemarin luar biasanya, ya, itu oleh karena kemurahan Tuhan, si anak ini, ya, yang ngamuk-ngamuk ini, ya, itu akhirnya tanpa disuruh saya mau datang ke gereja, ya. Saya ingin mencari Tuhan. Kami merasa sukacita sekali, ya, keluarganya sendiri senang sekali, ya. Ada adiknya dia, waduh, sampai memeluk dengan erat, bukannya pelukan seperti saya tadi, bukannya, tapi benar-benar saya senang sekali karena dia merasa bagaimana dia berjuang puluhan tahun penduaan ini, tapi Tuhan sudah lepaskan. Jadi kami melayani anak ini supaya hidupnya tidak kosong, ya.
Karena begitu kosong, bisa saja dia balik kepada kehidupan yang lama. Itulah ya yang bisa saya sampaikan hari ini, pesan firman Tuhan. Biarlah untuk hari ini bisa memberikan berkat bagi kita sekalian, biarlah kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita boleh terima hari ini.